Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas fungsi dari salah satu organel sel pada tumbuhan, yaitu fungsi dari kloroplast untuk fotosintesis. Yuk, simak videonya. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik berupa karbohidrat dengan rumus senyawa C6H12O6 dan oksigen oleh organisme autotrof dengan bantuan cahaya matahari atau foton. Fotosintesis terjadi melalui dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis, dan reaksi tersebut terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Jadi teman-teman, reaksi terang ini adalah reaksi yang bergantung pada cahaya mataharinya atau foton. Karakteristik dari reaksi terang sendiri ialah menghasilkan ATP dan NADPH, dan terdapat seperangkat alat, yaitu fotosistem, yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari atau foton. Apa sih fotosistemnya? Fotosistem merupakan molekul protein yang tertanam pada membran tilakoid. Terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, proses reaksi terang secara garis besar, energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Reaksi pemecahan tersebut dinamakan fotolisis atau pemecahan menggunakan cahaya. Reaksinya adalah sebagai berikut: 2H2O plus 2NADP menjadi 2NADPH plus 2H plus O2. Pada reaksi fotolisis dihasilkan 2H plus dan 2O2 dalam keadaan bebas. Sedangkan H2 ditampung oleh koenzim NADP plus sehingga menjadi NADPH. Pada gambar tersebut terdapat reaksi teman-teman. Nah, di sebelah kiri pada grana atau tumpukan tilakoid terjadi light reaction atau reaksi terang. Nah, pada reaksi tersebut, cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi fisis yang diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat. Perubahan energi fisis menjadi energi kimia terjadi secara bertahap melalui pemindahan elektron. Nah, pada reaksi terang teman-teman, di sini terjadi pemindahan elektron dan nanti akan menghasilkan ATP. Proses pemindahan elektron ini disebut dengan fosforilasi. Terdapat dua jenis, yaitu yang mengalami siklus dan tanpa siklus. Fosforilasi siklus atau siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Dalam fosforilasi siklik, pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1 lagi. Prosesnya yaitu energi cahaya yang dihasilkan matahari membuat elektron-elektron fotosistem menjadi aktif karena rangsangan dari luar. Jadi elektron-elektron ini akan aktif ketika mendapat rangsangan dari cahaya matahari. Lalu elektron yang terbentuk itu kemudian keluar menuju akseptor elektron primer, kemudian menuju rantai transport elektron. Karena
Fotosistem 1 ini menangkap gelombang cahaya 700 nanometer dan transfer elektronnya ke akseptor elektron. Fotosistem 1 mengalami defisiensi elektron dan tidak dapat melaksanakan fungsinya. Lalu, selama perpindahan elektron dari akseptor ke satu akseptor lain, selalu terjadi transformasi hidrogen bersama-sama elektron pada fotosistem P700 itu. Rantai transport ini menghasilkan gaya penggerak proton yang memompa ion H+ melewati membran yang kemudian menghasilkan gradien konsentrasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan sintase ATP selama kemiosmosis yang kemudian menghasilkan adenosin trifosfat. Dari rantai transport, elektron kembali ke fotosistem 1. Dengan kembalinya elektron ke fotosistem 1 ini, maka fotosistem 1 dapat kembali melaksanakan fungsinya lagi, yaitu maka inilah yang menyebabkan terjadinya fosforilasi siklik. Lalu yang kedua yaitu fosforilasi non-siklik. Fosforilasi non-siklik ini merupakan proses pembuatan ATP dari adenosin difosfat dan menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Fosforilasi non-siklik dimulai pada fotosistem 2 dengan urutan sebagai berikut. Fotosistem 2, lalu elektron diterima oleh penerima elektron primer dan masuk ke rantai transfer elektron. Lalu fotofosforilasi 1 menjadi NADPH dan maka terjadilah fotolisis. Nah, ini teman-teman. Dimulai dari fotosistem 2, kemudian bergerak ke fotosistem 1. Energi cahaya matahari akan menghantarkan foton dan diterima oleh pusat reaksi P680. Lalu, pusat reaksi akan mengantarkan elektron menuju akseptor primer. Kemudian, masuk ke rantai transfer elektron diterima oleh piridoksin, sitokrom. Kemudian elektron masuk ke fotosistem 1. Kemudian di fotosistem 1 elektron akan diproses kembali masuk ke akseptor primer dan terbentuklah akhirnya NADPH. Perbedaan antara fosforilasi ion siklik yaitu kalau fosforilasi siklik hanya melibatkan satu fotosistem yaitu fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Tidak terjadi fotolisis air. Sedangkan fosforilasi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan 2. Nah, lalu ada juga reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Nah, apa itu reaksi gelap? Reaksi gelap merupakan tahap kedua dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang dan merupakan reaksi kimia untuk mengubah karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, reaksi gelap ini terjadi di stroma di dalam kloroplas yang melibatkan karbon dioksida dari udara bebas dan energi yang berasal dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2. Pada reaksi gelap ini menghasilkan APG atau asam fosfogliserat yang terjadi pada fase fiksasi, yaitu merubah RUBP menjadi asam fosfogliserat. Lalu yang kedua, ALPG atau fosfogliseraldehid terjadi pada fase reduksi yang merubah asam fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid. Lalu ada yang ketiga yaitu RUBP atau ribulosa difosfat yang terjadi pada fase regenerasi, yaitu merubah fosfogliseraldehid menjadi glukosa dan ribulosa bifosfat. Nah, RUBP masuk kembali ke dalam reaksi selanjutnya dan masuk ke dalam siklus Kelvin-Benson kembali. Satu molekul gula atau C3 dari 3 karbon dioksida. Nah, jenis gula yang dihasilkan pada satu kali siklus Kelvin yaitu gula yang memiliki 3 atom C. Untuk menghasilkannya dibutuhkan 3 karbon dioksida. Jadi, untuk menghasilkan gula yang memiliki 6 atom
C. Diperlukan 6 karbon dioksida dan 6 karbon dioksida tersebut harus memasuki 6 kali rangkaian siklus Kelvin. 1 molekul gula C6 sama dengan 6 CO2 atau 6 kali siklus Kelvin. Nah, bagaimana proses pembentukan satu molekul gula yang memiliki 3 atom C yang berasal dari 3 karbon dioksida? Untuk menghasilkan glukosa yang memiliki 3 atom C, pada reaksi gelap terdapat 3 fase. Yang pertama, ada fase fiksasi karbon, lalu yang kedua ada reduksi, dan fase yang ketiga yaitu regenerasi. Pada tahap yang pertama yaitu fiksasi karbon. Tahapan ini disebut fiksasi, yaitu pengikatan 3 karbon dioksida yang memiliki 1 atom C oleh 3 RuBP yang memiliki 5 atom C dan enzim yang berperan yaitu enzim Rubisco, sehingga terbentuk 6 molekul 3 fosfogliserat yang memiliki 3 atom C. Jadi, total dalam 6 molekul 3 fosfogliserat ini terdapat 18 atom C. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserat ini terjadi penambahan 6 fosfat pada atom karbon nomor 1 yang berasal dari ATP, sehingga terbentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat yang berarti fosfatnya bertambah menjadi 2 fosfat. Lalu, ATP berubah menjadi ADP, dan ATP yang digunakan pada proses ini berasal dari reaksi terang. Lalu, pada tahapan yang kedua, yaitu reduksi. Terjadi reduksi pada 6 molekul 1,3 bifosfogliserat akibat dari penambahan hidrogen dan elektron yang berasal dari 6 molekul NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Nah, NADPH2 berubah menjadi NADP, sehingga terbentuk 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang nantinya akan membentuk glukosa dan RuBP. Pada fase yang ketiga yaitu regenerasi, dari 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat, satu diantaranya keluar untuk membentuk gula hasil fotosintesis. Nah, satu molekul gliseraldehida 3 fosfat memiliki 3 atom C, sedangkan sisanya yaitu 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang memiliki 3 atom C akan kembali membentuk 3 molekul RuBP yang memiliki 5 atom C. Selanjutnya, RuBP siap mengikat karbon dioksida kembali. Tahapan ini disebut dengan regenerasi, dan dalam proses regenerasi membutuhkan ATP sebanyak 3 ATP yang diubah menjadi 3 ADP. Jadi, total kesimpulan, total energi yang digunakan dari 3 molekul karbon dioksida untuk membentuk satu molekul gula yang memiliki 3 atom C sebanyak 9 ATP dan 6 NADPH2. Nah, untuk menghasilkan satu molekul gula yang memiliki 6 atom C dibutuhkan 6 karbon dioksida, 18 ATP, dan 12 NADPH2. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanaman C3. Kenapa disebut dengan tanaman C3? Yang pertama, karena menggunakan fotosintesis C3. Lalu, molekul yang dihasilkan pertama kali setelah fiksasi karbon adalah molekul berkarbon 3,3 fosfogliserat. Oleh karena itu disebut dengan fotosintesis C3. Lalu, apa fakta lain mengenai tanaman C3? Yang pertama, dalam fotosintesis, C3 berbeda dengan C4. Pada C3, karbon dioksida masuk ke siklus Kelvin secara langsung. Selanjutnya, tanaman C3 mempunyai kemampuan fotorespirasi yang rendah karena tidak memerlukan energi untuk fiksasi sebelumnya. Lalu, tanaman C3 dapat kehilangan 20% karbon dalam siklus Kelvin karena radiasi. Dan yang terakhir, tanaman ini termasuk salah satu grup filogenik. Nah, apa saja tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam tanaman C3? Yang pertama ada kedelai, yang kedua ada padi, dan yang ketiga ada gandum. Nah, bagaimana dengan konsep dasar reaksi gelap fotosintesis siklus Kelvin?
Karbon dioksida diikat oleh RUDP untuk selanjutnya dirubah menjadi senyawa organik C6 yang tidak stabil yang pada akhirnya dirubah menjadi glukosa dengan menggunakan 18 ATP dan 12 NADPH. Siklus ini terjadi di dalam kloroplast pada bagian stroma. Untuk menghasilkan satu molekul glukosa diperlukan 6 siklus C3. Lalu, bagaimana tahap-tahap ataupun fase-fase dalam siklus Kelvin? Yang pertama, pada fase 1 itu disebut dengan fiksasi karbon. Siklus Kelvin memasukkan setiap molekul CO2 dengan menautkannya pada gula berkarbon 5 yang dinamai ribose bifosfat atau RUBP. Nah, enzim yang mengkatalis langkah ini adalah Rubisco. Produknya adalah intermediat berkarbon 6 yang demikian tidak stabil hingga terurai separuhnya untuk membentuk dua molekul 3-fosfogliserat. Lalu, pada fase 2 itu disebut dengan reduksi. Setiap molekul 3-fosfogliserat menerima gugus fosfat baru. Suatu enzim mentransfer gugus fosfat dari ATP membentuk 1,3 trifosfogliserat sebagai produknya. Selanjutnya, sepasang elektron disumbangkan oleh NADPH untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi Ga3P. Nah, Ga3P ini berbentuk gula berkarbon 3. Hasilnya terdapat 18 karbohidrat. Satu molekulnya keluar dan digunakan oleh tumbuhan, dan 5 yang lainnya didaur ulang untuk meregenerasi 3 molekul RUBP. Lalu, pada fase 3 dinamai dengan regenerasi RUBP. Dalam suatu rangkaian reaksi yang rumit rangkap karbon yang terdiri atas 5 molekul G3P disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Kelvin menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus ini menghabiskan 3 molekul ATP. Nah, RUBP ini siap menerima karbon dioksida kembali. Tanaman C4. Anatomi daun C4. Di sini terdapat gambar bagian dari potongan melintang daun dengan fotosintesis C4. Di gambar terdapat pembuluh angkut, sel mesofil, ruang udara di bawah stoma, dan sel selubung pembuluh angkut. Anatomi tumbuhan C4. Pada tumbuhan C4 terdapat epidermis atas, mesofil daun, pembuluh angkut, sel seludang pembuluh angkut, epidermis bawah, dan stoma. Pada tumbuhan C4 terjadi 2 kali siklus, yaitu siklus Hertzsprung yang terjadi di mesofil daun dan siklus Kelvin yang terjadi di sel seludang pembuluh angkut. Tanaman C4 berasal dari daerah tropis. Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP, yaitu enzim pengikat CO2 pada tanaman C4, yang tidak dapat mengikat O2, sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. Senyawa yang pertama kali terbentuk adalah senyawa oksaloasetat asid atau OAA. CO2 yang memiliki satu atom karbon, masuk ke kloroplas mesofil dan ditangkap oleh PEP yang memiliki 3 atom karbon membentuk asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Oksaloasetat diubah menjadi malat, diangkut ke sarung berkas pengangkutan atau bundle seed cell, dipecah menjadi pirufat dan CO2. Pirufat diangkat kembali ke sel mesofil, diubah menjadi PEP. PEP berperan menangkap CO2 di udara. CO2 yang dilepaskan dari senyawa masuk ke siklus Kelvin, siklus yang akan membentuk glukosa. Selanjutnya, tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Apa sih tumbuhan CAM itu?
Jadi CAM itu merupakan singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang stomata yang membuka pada malam hari dan menutup di siang hari. Tumbuhan ini memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman C3 dan C4. Ciri-ciri tumbuhan CAM yaitu berdaun lebar atau berbadan tebal, hidup di tempat kering dan panas, bertranspirasi rendah, stomatanya terbuka pada malam hari untuk mengabsorpsi CO2, dan menutup pada siang hari untuk mengurangi transpirasi. Proses fiksasi CO2 hampir sama seperti tanaman C4. Tanaman-tanaman CAM yaitu terdiri dari famili Cactaceae, famili Crassulaceae, famili Agaveaceae, famili Bromeliaceae, dan famili Liliaceae. Proses fotosintesis pada tumbuhan CAM itu mula-mula akan mengabsorpsi CO2 pada malam hari. Kemudian CO2 akan masuk ke sel mesofil daun melalui stomata. Saat siang hari, karbon dioksida akan diproses, yaitu akan berikatan dengan fosfo-enol piruvat di dalam sel mesofil daun, sehingga akan terbentuklah oksaloasetat. Kemudian, molekul oksaloasetat mendapatkan tambahan ion hidrogen dari NADPH, sehingga menjadi malat. Kemudian, malat akan masuk ke sel bundle seed daun. Nah, di dalam sel bundle seed daun ini, malat akan terurai menjadi dua molekul, yaitu piruvat dan juga karbon dioksida. Molekul piruvat akan kembali ke sel mesofil daun, dan di sel mesofil daun, piruvat akan mendapatkan tambahan 2 ion fosfat sehingga akan terbentuk kembali fosfo-enol piruvat. Nah, kemudian karbon dioksida yang berada di sel bundle seed daun itu akan masuk ke dalam siklus Calvin.